Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifun nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rafu mizanahu 'alal kitabi was sunnah awil urfi. Sebagian daripada akhlak mereka itu salafus saleh, semoga Allah meridai mereka, tawaqqufuhum, menahan diri oleh mereka daripada setiap perbuatan atau ucapan, sehingga mereka betul-betul mengenali mizanahu, timbangannya atau ukurannya berdasarkan kitab dan sunnah ataupun berdasarkan uruf, karena uruf termasuk daripada jumlah syariat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf dan perintah dengan yang baik-baik, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Fa'ulima, maka dapat dimaklumi bahawa sungguh kaum, maksud kaum dalam istilah kitab Tanbih adalah kalangan sufi. Sungguh kaum orang-orang sufi, la yaktafuna, mereka tidak menganggap cukup pada ucapan dan perbuatan mereka dengan semata-mata amalin nasbiha, pekerjaan ataupun diamalkan oleh manusia, biha dengannya ucapan dan perbuatan tersebut. Karena ada kemungkinan bahawa adalah demikian perbuatan atau ucapan min jumlatil bid'ah, daripada bahagian bid'ah yang tidak dibenarkan baginya oleh kitab dan tidak dibenarkan oleh sunnah. Jadi salah satu akhlak salafus saleh yang barangkali hari ini banyak generasi kita sudah meninggalkannya adalah selalu bersikap sebelum memastikan perbuatan atau ucapan tersebut sesuai dengan ayat dan hadis, sesuai maksud yang dikandung dalam ayat dan hadis, mereka menahan diri dulu. Maksud tawakuf artinya hanya langsung gegabah memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan ataupun ucapan sebelum memastikan melalui mizan barometer atau timbangan. Apa yang menjadi timbangannya adalah kitab, sunnah dan uruf. Kenapa uruf juga dijadikan sebagai mizan, tolak ukur? Dikarenakan termasuk daripada jumlah syariat, walaupun terjadi khilafiyah ulama, adalah uruf atau tradisi. Tapi tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena dalam ayat Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi, perintah olehmu dengan uruf. Uruf maksud dalam ayat menurut tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Syekh Yasin Al-Fadani, beliau mengarahkan maksud uruf di sini adalah diartikan dengan adat atau kebiasaan yang baik. Meskipun asbabun nuzul ayat tersebut kepada dakwah Rasulullah. Asbabun nuzul ayat tersebut kepada dakwah Rasul, tapi oleh sebagian ulama diartikan uruf tersebutlah sesuatu kebiasaan yang baik, dengan dikuatkan oleh dalil yang lain, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud, mara'ahul muslimuna hasana bahwa indallahi hasan. Apa yang dianggap oleh orang muslim itu baik, maka dianya di sisi Allah itu juga baik. Itu menjadi penguat bahwa maksud dengan uruf di sini adalah kebiasaan atau tradisi adat umat Islam yang tidak bertentangan dengan syariat. Berarti menyonyan yang menjadi akhlak salafus saleh, bisa dipastikan bahawa sungguh para ulama sufi, mereka sebelum mengamalkan sesuatu tidak akan merasa cukup dengan sesuatu tersebut menjadi amaliyah manusia begitu saja, tetapi mereka harus memastikan dulu apakah amal tersebut ada dalam hadis, ada dalam ayat, ada dalam uruf salafus saleh. Minimal walau tidak ada secara khusus, ada secara umum.
Kenapa mereka tidak mencukupkan dengan amal manusia saja, harus memastikan dulu ada dalam ayat dan hadis? Karena ada kemungkinan ucapan atau perbuatan tersebut termasuk dalam jumlah bid'ah. Sementara perbuatan bid'ah bila tidak dibenarkan oleh ayat dan hadis, tidak ada dalil secara umum dalam ayat dan hadis, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta tasira sunnah bid'atan. Tidak tegaklah kiamat sehingga jadilah sunnah itu menjadi bid'ah. Maka ketika ditinggalkan bid'ah, berkata manusia turikati sunnah, telah ditinggalkan sunnah. Pada satu riwayat yang lain disebutkan hatta tasiral fitnah. Fitnah yang terjadi di akhir zaman sudah dianggap sebuah sunnah, sehingga ketika orang meninggalkan fitnah tersebut dianggap meninggalkan sunnah. Misalnya zaman sekarang orang sudah ketergantungan dengan yang namanya media sosial, sehingga menyertanya wahana media sosial dianggap kulot, dianggap kuno. Hari gini belum ada media sosial, dianggap yang saboh bid'ah, hana cocok le. Jadi fitnah kan menjadi sunnah, sunnah kan menjadi bid'ah. Padahal media sosialnya kadang-kadang lebih banyak dampak negatif ketimbang dampak positif. Wadhalika, dan bermula demikian, kenapa manusia menganggap bid'ah jadi sunnah, sunnah jadi bid'ah, lidawarusil furu' al-bid'ah an usulihim, karena mewariskan cabang-cabang bid'ah daripada pokok-pokok mereka itu. Jadi yang menjadi landasan atau kawaid kaidah agama ka bercabang segala bid'ah-bid'ah daripada pokok-pokok atau kawaid-kawaid agama. Jadi kaidah agama, pokok-pokok agama ka bercabang-cabang perkataan ataupun perbuatan yang merupakan perbuatan bid'ah hana memiliki dalil walau secara umum. Maka tak kala lamalah zaman amal dengan bid'ah, katurun temurun urang mengamalkan bid'ah, dhannan nas annaha sunnah, menyangka oleh manusia sesungguhnya bid'ah itu sunnah daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal qaumi, dan sebahagian daripada kaum iaitu sufi, itu ada satu kelompok apabila mereka tidak mendapati bagi demikian amal akan dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabitah, yang kokoh ianya sunnah Nabi dalam kitab-kitab syariat, yatawajjahu nabi qulubihim ilaihi, mereka akan menghadap dengan hati mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila hadir mereka itu di hadapan Nabi, artinya konsentrasi batiniah mereka adalah hadir di hadapan Nabi, mereka menanyakan kepada Nabi tentang demikian amal, dan mereka mengamalkan dengan apa yang Nabi bersabda bagi mereka. Kecuali bahawa sungguh kejadian semacam ini terkhusus bi akabir rijal, dengan tokoh-tokoh yang agung, artinya tokoh-tokoh yang memiliki derajat atau keutamaan yang tinggi, tidak berlaku bagi orang awam. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Imam Sya'rani intijih para kalangan sufi yang benar-benar menjalankan ajaran sesuai dengan syariat, tidak menyimpang daripada syariat, mereka tidak akan melakukan satu amal dan satu ucapan sebelum memastikan dalam sunnah. Ketika mereka tidak mendapati dalam kitab-kitab syariat apa yang ingin mereka lakukan, biasanya mereka akan bertawajuh. Tawajuh arti di sini menghadapkan hati dengan konsentrasi batiniah, sehingga mereka bisa saja bermimpi Rasulullah dan menanyakan langsung kepada Rasul. Ini ada riwayat. Cuman persoalan di kadang-kadang ditanya handa patih karena handa pernah tak alami. Padahal ada hadis-hadis bahawa orang yang melihat Rasul dalam mimpi, kata annahu yarani fil yaqdah, maka dia seolah-olah melihatku dalam jaga, karena syaitan tidak bisa meniru, tidak bisa syaitan menyerupai Nabi. Cuma kadang-kadang karena itu yang anda tak alami kira anda batik ruhnya lumpur. Jadi sebahagian kadang-kadang watih hana didapatkan dalil secara khusus dalam kitab-kitab syariat, orangnya langsung bertanya kepada Rasulullah.
Nyolong dalam kitab turas, kitab fikih yang kitab kuning yang katanya buat khusus di kitab tasawuf. Contohnya Imam Ghazali sering beliau kadang-kadang dalam mimpi dengan Rasul ditanya langsung kepada Rasulullah. Betul nak sampaikan hadis lagi nya. Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asyuti juga nak cerita bahawa beliau kadang-kadang nak yang tanya langsung kepada Rasulullah. Cuma yang kedua garis menyo ada yang melalui lempok yang ke orang yang tu hanyut memaksa orang lain untuk mengamalkan. Ada yang lalu lempok orang apa kena berah kan illa anna misla zalik khassun bi akabir rijal. Yang kejadian semacam itu melalui mimpi terkhusus dengan akabir rijal. Rijal yang maksud ini kali makna harfiah orang agam. Maksud rijal ini tokoh-tokoh dalam tasawuf. Sama lagi rijal dalam hadis. Rijal dalam hadis kali uragam. Maksudnya perawi-perawi hadis tu. Lagi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, rijal-rijal. Nah rijal sahabat, nah rijal tabi'in, nah dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Fa'ingkila, maka jika ditanyakan orang, timbul pertanyaan, fahal li sahibi hadzal maqam ay ya'muran nas bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla? Adakah boleh bagi pemilik ini kedudukan bahawa memerintah manusia dengan apa yang telah diperintahkan akan si pemilik ini maqam dengannya oleh Rasulullah? Adapun tidak, ianya lam lumpo merumpuk ngerasul. Nah katanya Rasul ke wasiat ke gatnya lalumpo dengan sabah amal sunnah. Nyan ejit igan yang perintah orang lain, dia perintah lang kutubah atau lang tausiah di tempat pengajian umum. Nyo amanah Rasulullah baklung lalumpo, ibutruk kurun-ron payah nak amalkan sabah sunnah yang lung kalun terimang dari Rasulullah. Iban ejit jawapan ni la yang bagi lahu zalik, tidak boleh baginya demikian, karena yang itu adalah amrun zaid, perkara yang lebih daripada sunnah sahih yang telah tetap melalui jalur periwayatan. Untuk menjadi hujjah sabuh buat Nabi, sabuh haba Nabi yang simple jihkan dengan sunnah. Dan sunnah kan apapun yang disebutkan kepada Rasulullah, apakah itu ucapan atau perbuatan ataupun perbuatan orang lain di hadapan Rasul, Rasul tidak melarang, tidak mencegah. Itu juga menjadi sunnah takririyah, sunnah takrir. Jadi berbicara masalah mimpi, seorang yang punya keistimewaan bisa bermimpi Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan dalam mimpi dia tidak boleh disampaikan ke orang lain, tapi untuk amalia sendiri boleh. Makanya sebahagian ulama di Yaman yang meriwayat hadis bahawa menyutanya menteng nabe kupi bak-babah akan ge istighfar li malaikat. Tapi yang hadis yang mereka dengar dari Rasulullah dalam mimpi itu tidak boleh dijadikan hujjah untuk memerintah orang lain untuk mengamalkan hal yang sama. Tapi menyentuh kera anda yang punya keyakinan silakan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama anda bertentangan dengan syariat, dia kupi anda bertentangan dengan syariat. Oh katakanlah istighfar li malaikat selama baik kupi, sah-sah saja. Malaikat istighfar ke hamba, ulam hambanya memanfaatkan lejit kupi untuk ibadat. Lejit kupi yang tahajud, lejit kupi baca Quran, qiyamul lail. Kan sah-sah saja malaikat beristighfar ke gaya, karena kupi yang lejit penuh dijadikan sarana untuk gaya menjalankan ibadah kepada Allah. Yang hanjir ini dasar ada yang gelemponya enggak perintah ke urang. Patna kudubah enggak perintah warga nyoso yang hantim pedih akan murka akan truk bala. Nyo hana senang Rasulullah urang ron. Yani hanjir. Yang tabang dalam agama tanyo hadis baru bisa dijadikan hujjah melalui jalur periwayatan. Maka ketika menempuh jalur periwayatan, inilah timbul persoalan. Orang yang meriwayat tersebut memiliki syarat kabul diterima hadis atau tidak. Orang yang tidak melengkapi, tidak memiliki syarat diterima hadis secara lengkap, maka hadisnya dhaif. Orang yang memiliki syarat kabul secara lengkap, maka hadisnya sahih. Tapi bukan berarti hadis dhaif tersebut hadis maudhu', karena beda antara hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Ini adalah
pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada kadang-kadang saudara kita sebahagian yang menganggap semua hadis dhaif itu maudhu', padahal tidak seperti itu. Karena hadis dhaif adalah hadis yang perawinya tidak memiliki syarat kabul. Misalnya contoh syarat kabul yang bisa menjadi hadis tersebut turun derajatnya jadi dhaif, misalnya perawi sering kelupaan, perawi sering salah dalam menghafal riwayat, disebut dalam ilmu hadis su'u hifzih, buruk hafalan. Buruk hafalan saja bisa mempengaruhi hadis yang beliau riwayat jadi dhaif. Maka alhamdulillah Allah mengilhamkan kepada para imam-imam hadis membukukan kitab hadis. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Coba bayangkan seandainya hari ini masih hadis tersebut diriwayat dari mulut ke mulut, mungkin semua hadis Rasul sudah dhaif. Karena banyak dari kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi atau berdampak kepada dhaifnya hadis. Maka sekali lagi, hadis dhaif dengan hadis maudhu' sangat jauh berbeda. Kalau hadis maudhu' mencatut nama Rasul, nama Rasul tidak pernah menyampaikan, atau Rasul tidak pernah menyebutkan, cuma mencatut nama Rasul. Tapi kalau hadis dhaif, Rasul menyampaikannya, cuma perawi hadis tersebut memiliki masalah, sehingga hadis yang beliau riwayat turun derajat dari sahih menjadi hadis dhaif. Jadi kembali ke persoalan, seandainya ada seorang ulama sufi, katakanlah beliau sudah jadi orang arif billah, sangat memiliki hubungan dekat dengan Allah, maka apapun yang beliau terima dalam wasiat Rasul, dalam mimpi-mimpi beliau, mana mungkin punya hubungan batin dengan Rasul yang sangat kuat, setiap hari beliau bersalawat kepada Rasul, maka apa yang beliau terima atau riwayat daripada Rasul dalam mimpi tidak boleh untuk diperintahkan kepada orang lain. Tapi untuk mengamalkan diri sendiri, untuk diri sendiri, silakan. Yang jelas kan? Wa man amaran nas bi syai'in dhaid, dan siapa yang memerintahkan manusia dengan sesuatu yang melebihi di atas apa yang telah tetap melalui jalur periwayatan, maka sungguh telah memaksa manusia akan perbuatan atau ucapan yang melebihi batas. Berarti dia tanya, tak paksa belum lagi nak beredar selebaran-selebaran kan lah. Berokon na malayuk kahanali na pegah salah siroso na syekh boleh bermimpi Rasul wasiat bulan-bulan, tinggal na yang perintahnya tanya orang kampung harus menuh, harus mendih. Yang wasiat-wasiat anak jelas lagi yang tidak perlu dituruti, karena memang hanjut ya perintah orang. Seandainya betuina belum ya anak jelas na, andainya betuina hanjut tak paksa masyarakat untuk melakukan perintah yang na dalam mimpi-mimpi tayo. Yang anggap mentaklih manusia syatata yang qaulan mufritan atau qaulan ba'idan anis shawab, yang makna syatata. Jadi ucapan yang melampaui batas atau ucapan yang jauh daripada kebenaran. Illa ayyakhtara, kecuali bahawa secara sukarela oleh salah seorang demikian, kecuali bahawa secara sukarela oleh salah seorang, zalika akan demikian itu, maka tidak berdosa. Jadi mana? Maksud lisiro ulama yang katuh tingkat arif gelumpo dalam lempoganya Rasul wasit bahawa nyo malam giyu baca surat Ar-Rahman. Itu umpama je contoh. Nyo baca surat Ar-Rahman alias sembahyang sunat 10 rakaat. Yang kegatnyan pribadi silakan enggak amal. Nah murid gatnyan masih yakin gelempognya ngena puput, yang fala haraj, tidak berdosa selama yang puputnya hanya bertentangan dengan syariat. Yang baik dia nak gelempor berahnya pesan Rasul hana payah sembahyang li dia. Yang bertentangan dengan syariat. Atau nak gelempor pesan Rasul nyo asal jid ada tinggal hana pu sembahyang ku bawah tem. Nya ka bertentangan dengan syariat. Selama yang gemimpinya hana bertentangan dengan syariat, yang boleh bagi orang yang bermimpi dan boleh juga bagi orang lain yang meyakini melaksanakannya. Jadi hana mesti berurang yang bersangkutan tu. Cuman yang hanjut tipu saja, yang hanjut memaksa untuk memerintah orang lain. Kama huwa sya'nu mukallidil madahib,
sebagaimana dianya itu kondisi orang-orang yang bertaklid kepada mazhab yang diintisari daripada kitab dan sunnah. Tanya yang taklid ke mazhab Imam Syafi'i kan dia ikut lagi yang disampaikan Imam Syafi'i. Orang yang taklid kepada Abu Hanifah kan dia ikut lagi apa yang difatwakan oleh Abu Hanifah. Menancip menyunasi Sufi dasar mimpi gatnya gepubut pu yang diperintah di Rasul dalam mimpi gatnya. Nah pengikut-pengikut atau murid gatnya yang setia gini ikuti silakan selama hana menentang syariat. Yang hajat dia perintah masyarakat secara umum memaksa untuk mengikuti apa yang dalam riwayat gatnya yang hajat. Waqad kana salafus salih, dan sungguh adalah salafus salih semoga Allah meridai beliau, yahisunan nas, memotivasi akan manusia lebih-lebih lagi murid mereka daripada mengikat diri dengan ayat, dengan sunnah dan menjauhi perkara bid'ah dan memperketat oleh mereka itu pada demikian. Sehingga bahawa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kadang-kadang ada Sayyidina Umar bercita-cita dengan satu perkara dan bertekad untuk mengerjakan perkara tersebut. Maka berkata baginya Sayyidina Umar oleh sebahagian manusia, artinya sahabat yang lain, sesungguhnya Rasulullah tidak memperbuat demikian itu dan tidak pernah memerintah dengannya demikian itu. Maka Khalifah Umar bin Khattab menarik diri daripada apa yang ada. Khalifah Umar telah bertekad untuk melakukan di atas perkara tersebut. Jadi nak cerita Khalifah Umar watena ke konsep merencanakan sebuah perkara, watena sahabat lain komplain pegahnya buatnya hananiyu di Rasul. Sayyidina Umar walau kana program secara matang ne undur diri, ne tarik diri hana jadeh melakukan. Ini menunjukkan salafus saleh sangat luar biasa memperhatikan apa yang mereka lakukan harus berdasarkan riwayat daripada Rasulullah. Malah nak pernah dalam kitab diceritakan sebahagian salafus saleh hana gepajuh boh bitih boh timun gara-gara hana getengah golong getengah kan hana getengah golong dengar riwayat Nabi kiban cara geplah bergeplah dari hati huyup bergeplah buat tengah buat timun banyak dari hati huyup dah pelah menampi-nampi. Ya, berarti terubah hal-hal yang sepele yang hanya kaitan dengan agama, orang yang sangat diperhatikan benar dilakukan oleh Rasulullah. Qala berkata perawi, wa hamma maratan, pernah Sayyidina Umar bercita-cita pada satu kali untuk memerintah manusia mencabut pakaian yang adalah mereka itu memakai akan pakaian tersebut. Ketika sampai informasi kepada Sayyidina Umar bahawa sungguh pakaian tersebut dicelup dengan kencing ajaiz nenek-nenek. Mungkin nenek-nenek agak kuning kental, jadi jangan susah minta warna. Untuk celup pakaian, warna pakaian dicelup ngait. Pada kain mumat warna kuning tu gerah kelai ke suci. Jadi oleh Khalifah Umar pernah keperintah warga watenya pak masanya nyoso yang pakai pakaian yang dicelup dengan kencing nenek-nenek kajik sud hanya pakai li. Faqala lahu syakhsun, berkata baginya Umar oleh seseorang, sesungguhnya Rasulullah ada ianya Rasul pernah memakai daripadanya pakaian tersebut dan dipakai akan pakaian tersebut oleh manusia pada masanya Rasul. Dina rumpah Rasulullah mendengar pakai zaman. Sehingga bang dengar ucapannya li Khalifah Umar, maka beliau langsung beristighfar memohon ampun kepada Allah dan mencabut diri, mengundur diri. Hana jadah lega perintah untuk sud pakaian tersebut. Waqala fi nafsihi, dan berkata Khalifah Umar dalam hatinya, law kana adam lubsiha minal wara lama labisaha sallallahu alaihi wasallam. Tandanya tidak memakai pakaian tersebut termasuk sebahagian daripada wara, sungguh tidak memakai akan pakaian tersebut dari Rasulullah. Rasulullah adalah salah seorang manusia sempurna yang memiliki sifat wara' luar biasa, kehati-hatian, menjaga diri daripada perbuatan haram, malah daripada perbuatan syubhat. Menyobek pakai pakaian yang termasuk wara', pasti Nabi hendak pakai. Berarti ketika Nabi ini pakai, berarti untuk meninggalkan pakaian tersebut tidak termasuk dalam wara'. Dan ada informasi yang lain bahawa sungguh Imam Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Husain
Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an pernah berkata bagi putranya, putra Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir, pernah kata oleh Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir, ittakhid li sauban albasahu inda qada'il hajah. Buat olehmu albasuhu inda qada'il hajah. Buat olehmu untukku satu kain yang aku pakai ketika menunai hajat. Jadi dia buat baju khusus, baju dinah hajat wisi tapi kanjakan tu. Baju khusus ketika qada hajat. Dan aku cabut akan pakaian tersebut pada waktu masukku dalam salat. Karena aku melihat lalat hinggap di atas najis kemudian terjatuh di atas kainku. Jadi berada Sayyidina Ali Zainal Abidin kekalan lalat di hidang bak najis, hidang bak pakaian. Jadi ganyan baiklah pakaian jak WC pinyan, pakaian sembayang pinyan. Nah beda. WC pingannya nama masjid dan sembayang pingannya. Ini juga pakaian lain lebok yang khusus untuk jak ukama mano, jak toilet. Yang untuk pakai sembahyang ilm. Rupanya anak daripada Zainal Abidin iaitu Muhammad Baqir ngeprotes perintah ayahnya. Kata anak gaknya mana faqala lahu waladu, berkata baginya Imam Ali oleh putranya, innahu lam yakun li Rasulillah ila saubun wahid li salati wa khala'i. Sesungguhnya pekerjaan tidak ada bagi Rasulullah SAW kecuali kain yang satu, itu dipakai untuk salatnya dan itu juga dipakai untuk ke toilet, khalaan kamar mandi. Dipakai untuk jauh kamar mandi pinyan, pakai untuk sembayang pinyan. Jadi lebih dengar oleh ayahanda uno berpegah oleh andiranya bahawa Rasul hanya sikret pakaian raja al-imam amma kana azama ala fi'lih. Dicabut diri, dibatalkan oleh Imam Ali Zainal Abidin daripada apa yang ada beliau telah bertekad atau merencanakan di atas melakukannya. Kemudian naurun protes lah menyo ceritanya Rasulullah hana niyu pakai hana memiliki dua krek kain, man dua krek sikret sebagai kain yang dimiliki oleh Rasulullah dengan sikret kainnya dipakai ke WC dan dipakai untuk sembahyang. Le cucu Rasul iaitu Imam Ali Zainal Abidin dia ibu dua krek alasan baik hidang lalat. Metit ijakrung yang ke hidang lalat yang tidak pakai untuk sembahyang. Jika kamu bertanya al-mangkul yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak adalah lalat hinggap di atas kainnya dan tidak di atas badannya. Menyona yang riwayat bahawa Rasul hanya hidang lalat. Berarti kan hanya kedali benar. Le Imam Ali Zainal Abidin yang ibuga ija dua krek alasan be hidang lalat ba ijanya. Dubantah lian dengannya. Juga Rasul hanya ija dua krek. Man jadi pertanyaan hanya dah bersama dengan Rasul hanya hidang lalat. Maka saya fikir dia tanya, nak hidang lalat. Kadang-kadang ciumpung lalat itu ilmu. Jadi hanya dah bersama dengan Rasul hanya naik betul lalat. Tanya naik betul. Dia naik betul berarti seharusnya kamu naik jadwal krek. Yang kiban jawapan. Yana pertanyaan bahawa yang riwayat Rasulullah tidak adalah lalat hinggap di atas kain dan badannya. Karena lam yahtalim dia minhu dawabu falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Jadi lalat nyamuk hantam tepeh bak badan Nabi. Berarti fala yasluh ma dzukir dalilan, tidak layak atau tidak pantas apa yang disebutkan di atas itu sebagai dalil. Berarti komplain dari anak Ali Zainal Abidin menopegah Rasulullah sikret bajek yang hanya kedali karena Rasul memang save secret sebab hanya hidang lalat. Tim yo tanya hang save secret biar benar dua krek. Kecuali bahawa ada anak daripada Zainal Abidin berkata baginya oleh putranya, lam ya'mur ahadan, hana perintah dari Rasul akan seseorang pun. Guna jawaban Muhammad Baqir kepada ayahanda beliau, kan kepegah Rasul hana perintah, kepegah Rasul hana memiliki. Menyo kata-kata Rasul hana memiliki dua krek kain
nya hanya bersama karena Rasul wajar secret kain sebab hana dihinggap lilalat. Tapi punya Rasul ni pegah hana ni perintah untuk pakai 2 krek kain, nyan mati je kedali. Tapi punya pegah guna Rasul hana memiliki, nya hanya kedali sebab beda Rasul ngan tanya. Mati nak kasais khususiat Rasul, keistimewaan beliau hana dihinggapi lilalat. Kemudian amma manukila, adapun yang diriwayatkan daripada Abi Yazid Al-Bustami, semoga Allah merahmati beliau, daripada sungguhnya pekerjaan ada bagi Abu Yazid kain untuk salat dan kain untuk ke kamar mandi, ke WC. Abu Yazid salah seorang tokoh utama dalam kesufian. Beliau diceritakan oleh orang lain nak 2 krek ijaz, nak ijaz pakai untuk sembahyang, nak ijaz pakai untuk kamar mandi. Nyan pu karena naik dengan lalat sit balaisa zalika min haisu qudba, maka demikian itu memiliki kain 2 helai bukan karena dihinggapi lalat sebagaimana yang terjadi bagi Zainal Abidin. Hanya saja demikian itu mimbabil adab, masuk dalam ranah adab atau kategori adab, bahwa tidak adalah kain masuk WC itu menjadi kain untuk salat. Jadi Abu Yazid Bistami memiliki 2 krek kain yang beliau untuk jaga adab dengan Allah, untuk beretika, sampai ijazahnya dajak WC, ijazahnya dah rumah Tuhan, ijazahnya dajak WC, ijazahnya dah tamal masjid. Kan karena persoalan naidang lalat dengan naidang. Bandingannya apa yang mereka itu ulama katakan tentang haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di WC. Maka dituntut oleh syar'i bahawa tidak adalah arah untuk qada hajat itu menjadi arah berdiri untuk salat. Jadi bahkan tidak qada hajat baik terhadap kiblat, supaya behana beda tak qada hajat dengan tak semayang pi kedih ke kiblat, tak jaumun di WC pi kedih ke kiblat. Fa'alaika ya akhi, maka mestilah atasmu wahai saudaraku meneladani sunnatil Muhammadiyah. Sunnah Muhammadiyah, sunnah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdullah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sunnah Muhammadiyah, sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi itu Muhammad bin Abdullah. Fi jami'i af'alika, pada seluruh perbuatan kamu, ucapan kamu dan iktikad kamu. Wala tuqdim, dan jangan kamu memberanikan diri di atas melakukan sesuatu sehingga kamu pastikan kecocokannya bagi kitab dan sunnah. Maka berdusta demi Allah dan telah mengada-ngada orang yang berkata sesungguhnya tarikal qaumi, tarikat kaum sufi itu bid'ah. Jadi mana orang begah tarikat kaum sufi yang bid'ah. Yang dipegah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yang orang pegahnya ka berdusta dan mengada-ada. Sebab orang sufinya orang ikut salafus saleh. Sebab akhlak salafus saleh han dilakukan sesuatu yang hana dipastikan cocok dengan sunnah. Tegedi hana dalam kitab-kitab syariat, tapi sunnah ini bisa ditemukan melalui tawajjuh orangnya dalam mimpi ketika ditanya langsung kepada Rasulullah. Wa idza kana, apabila adalah kaum ataupun orang-orang sufi yang takut akan bertentangan dengan syariat dan menangguh oleh mereka itu daripada melakukan suatu aktivitas sehingga meyakini kecocokannya bagi syarak, itu dianggap ahli bid'ah, maka tidak kekal di atas permukaan bumi oleh orang yang menjalankan sunnah. Jadi menyuruhnya tak pertama dalam kelompok bid'ah, kakak dasyat orang yang sunnah, aku tinggal 02 orang yang sunnah, lain kabeh bid'ah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nak guys sebagai pengantar tentang masalah salah satu daripada akhlak salafus saleh yang disampaikan oleh Imam Sya'rani, bahawa mereka teguh menjalankan amal dan perbuatan ucapan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab dan dalam sunnah. Yang jadi masalah hari ini mendefinisikan bid'ah dan sunnah tersebut. Kalau kita berpijak kepada ulama-ulama mazhab, apakah Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam yang lain, mereka mendefinisikan pengertian bid'ah itu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas dan asar para sahabat.
Sementara ada kadang-kadang saudara kita yang membatasi bid'ah itu selama bertentangan dengan ayat dan hadis langsung dicap bid'ah. Padahal menurut penjelasan para imam mazhab bukan hanya bertentangan dengan ayat dan hadis, bertentangan juga dengan ijma' dan qiyas dan asar para sahabat. Jadi khilafiyah dalam mendefinisikan bid'ah sehingga jadi masalah.